Kamu mandiin anak, satu anak aja kamar mandi kayak kapal pecah misalnya gitu. Bilang sebentar tuh buat istri tuh bisa naik pitam tuh. Sebentar, sebentar. Ternyata hambatan itu juga datang dari istri. Hambatan dari istri itu paling mudah adalah kita selalu salah kalau mengerjakan pekerjaan rumah. Saya yakin semua orang tidak merasa nyaman kalau mengerjakan sesuatu selalu salah, gitu ya. Apalagi tiap mengerjakan sesuatu, istrinya udah cerewet duluan, gitu ya. Belum ngapa-ngapain udah dicerewetin duluan, gitu ya. Ini karena kita beda SOP nih. Laki-laki itu kan sifatnya praktis ya, dan fokus pada output gitu. Terserah bagaimana caranya, yang penting outputnya kelar gitu ya. Contoh paling mudah misalnya mandiin anak. Mandiin anak buat laki-laki itu adalah main air. Sementara buat istri, mandiin anak itu adalah ritual yang harus dikerjakan dengan runut gitu, dengan undang-undang yang berlaku misalnya gitu. Jadi pokoknya harus sesuai gitu. Harus mulai dari samponya dulu, harus badannya dulu, harus dicek dulu hangatnya, dinginnya. Wah, pokoknya ritual yang suci banget deh gitu. Sementara buat laki-laki, mandiin anak itu main air. Cemplang, cemplung, cemplang, cemplung, cemplang, cemplung, selesai gitu ya. Karena buat laki-laki, fokusnya cuma pada output. Ya, mandiin anak itu kan sebenarnya outputnya cuma tiga: bersih, kering, sama wangi. Udah selesai. Caranya bagaimana terserah gitu ya. Karena banyak banget teman-teman saya yang mandiin anak terus tiba-tiba dimarahin sama istrinya misalnya. Kamu mandiin anak, satu anak aja kamar mandi kayak kapal pecah misalnya gitu. Atau belum ngapa-ngapain aja, apa namanya, udah dimarahin duluan. Pak, Indomie jangan gitu dong, Pak. Itu udah dicek belum airnya? Itu udah dicek belum kehangatannya dan lain sebagainya gitu. Jadi salah aja semuanya. Yang paling sering misalnya soal masalah sapu. Ada teman saya yang, wah, istrinya lagi belanja nih ke pasar. Inisiatif dong dia, saya mau nyapu buat nyenengin istri sekaligus olahraga misalnya gitu. Udah nyapu nih dia dari belakang, tengah rumah sampai ke depan, istrinya pulang. Bukannya bilang terima kasih malah dimarahin, "Papa, itu kan sapu buat di kamar, Pak. Kenapa dipakai di ruang tamu? Kenapa pakai di luar, Pak?" Dimarahin lagi gitu ya. Bukannya bilang terima kasih malah dimarahin cuma gara-gara sapu gitu. Dan kita nggak pernah tahu sapunya buat di mana gitu ya. Kemudian tingkat kegawat daruratannya berbeda. Wajar banget para istri itu ketika bangun tidur, di otaknya dia sudah punya jadwal sampai tengah malam, Pak. Sampai dia tidur lagi lah kira-kira gitu. Oh, habis bangun tidur aku mau nyusuin, mau nyiapin makanan buat anak-anak, mau nyiapin makanan buat suami misalnya. Habis itu aku mau nyetrika, habis itu aku mau nyuci, habis itu aku mau ini itu dan sebagainya gitu ya. Jadi di dalam otaknya dia udah punya jadwal. Bapaknya pulang nih, minta bantuan ceritanya. "Pak, tolong dong bantuin aku cuci piring atau jagain anak. Aku mau cuci piring misalnya gitu ya." Bapaknya bilang, "Iya sebentar," gitu ya. Atau sekedar, "Pak, tolong dong gantiin galon." "Iya sebentar," gitu ya. Bilang sebentar tuh buat istri tuh bisa naik pitam tuh. Sebentar, sebentar lagi. Bukannya sekarang gitu ya. Nah, buat laki-laki, kita punya tingkat kegawat daruratan yang berbeda. Buat kita, itu nggak urgent gitu ya. Buat kita menenangkan diri, main game sebentar, itu 5 menit aja udah cukup gitu. Atau nyeruput kopi sebentar, itu udah cukup banget gitu ya. Tapi buat istri itu kadang-kadang enggak gitu. Kan kalau dikerjain sekarang juga piringnya nggak kemana-mana, tetap ada di tempat cucian piring misalnya gitu ya. Atau ganti galon juga 5 menit nggak apa-apa kan sebelum mau minum misalnya gitu ya. Jadi kita beda nih tingkat kekhawatiran ya. Buat perempuan atau buat istri harus dikerjakan pada saat itu juga. Sementara buat kita, iya mbok ya nanti-nanti juga nggak apa-apa toh mah misalnya gitu. Dan yang terakhir mungkin hambatannya juga karena kurang diapresiasi. Tapi kan istri juga perlu diapresiasi dong mas. Kan kita juga ngerjain pekerjaan rumah misalnya gitu. Betul, tetap diapresiasi. Tapi yang berbeda adalah buat laki-laki, ini nih hal yang tidak pernah ada dalam bayangan kita gitu. Hal yang tidak pernah dilatih dan kemudian kita masuk di dunianya perempuan. Ini kan hal yang baru buat kita. Jadi wajar banget kalau kemudian sesekali juga butuh diapresiasi. "Mas, makasih ya udah mau nyapu," misalnya. "Mas, makasih ya udah mau mandiin adek. Besok-besok tolong samponya dipakai di kepala," misalnya gitu ya. "Oh, salah kok kemarin. Tak pikir itu sabun," misalnya gitu. Jadi itu beberapa hal hambatan yang ternyata juga nggak mudah dan para istri sebaiknya tahu ini gitu sebelum marahin suaminya, sebelum apa namanya, merasa bahwa kok suami saya tidak peka ya. Yaitu tadi karena kita punya hambatan yang ternyata
dari kecil memang sudah dibentuk seperti itu gitu ya. Dan kita merasa itu bukan dunianya laki-laki begitu.